Halo, selamat pagi pemirsa. Wah, tidak terasa hari ini, besok kita pemilu. Iya, tentunya Umam sudah menyiapkan siapa nanti yang akan dipilih. Ya, pasti. Ada 5 pilihannya. Ya. Dan pemirsa tentunya juga sudah menyiapkan siapa calon yang akan dipilih. Presiden, wakil presiden, anggota DPRD, kabupaten, kota, DPD, dan juga DPR ya. Ya, betul sekali ini. Ini kita sapa dulu pemirsa di rumah. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan tentunya rekan saya. Serin Reski, dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa kita awali pagi ini dari sejumlah delegasi dari wakil negara sahabat antusias menghadiri election visit program 2024 di Bali. Kegiatan ini menjadi langkah positif dalam membangun fondasi kuat untuk mendukung demokrasi di tanah air. Dalam agenda pertemuan dengan para perwakilan delegasi negara peserta Senin malam, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan apresiasinya kepada stakeholder, diantaranya Pemprov Bali dan juga KPU, atas sambutan positif yang diberikan dalam mendukung agenda election visit program 2024. Menurut Indra, kegiatan ini juga menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah dalam mendorong demokrasi yang kuat di penyelenggaraan pemilu 2024. Election visit program diikuti oleh wakil dari 18 parlemen negara sahabat dan juga 3 organisasi internasional yang memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan demokrasi dalam pemilu. Agenda akan berlangsung 2 hari dan ditutup dengan melihat langsung proses pencoblosan hingga penghitungan suara yang dilakukan di 3 TPS di Bali. Berikut pernyataan dari Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. I'm hoping that this observer visit program here in Bali would become a right arena for sharing best practices and exchange views among us as democratic countries. From the perspective of Parliament, it would also become a venue for stronger interparliamentary cooperation, especially in strengthening our democracy. Dan 1 hari menjelang hari pemilihan umum, pemirsa, di sini Komisi 2 DPR RI gencar melakukan inspeksi ke jumlah daerah untuk memastikan kesiapan logistik pemilu. Dan di sini pemirsa, pengiriman logistik juga harus dipastikan hingga daerah terpencil. Mendekati hari pemilihan umum, Komisi 2 DPR RI gencar melakukan inspeksi ke sejumlah daerah untuk memastikan kesiapan logistik pemilu. Anggota Komisi 2 DPR RI Rianta menilai proses distribusi logistik pemilu berjalan cukup baik. Atas capaian itu, Rianta mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang ikut andil mensukseskan kelancaran persiapan pemilu 2024. Tak hanya di kota-kota besar, pengiriman logistik juga harus dipastikan hingga daerah terpencil. 24. Peralatan segala macam itu Sudah semua. Yang terakhir berkaitan dengan rencana pengiriman logistik pemilu di tempat-tempat yang terpencil. Jadi alhamdulillah semua sudah disiapkan dengan baik dan alhamdulillah saya yakin pemilu di Jawa Timur itu akan berjalan sesuai dengan rencana. Termasuk tadi yang disampaikan di daerah terpencil. Di Pulau Masa Lembu sama masa kambing tadi ya. Itu. kalau di posisi pulau yang terjauh nih Pak, lalu nanti pengirimannya nanti. Berdasarkan pemaparan KPU daerah, dukungan transportasi darat, laut, dan udara menjadi faktor penentu dalam kelancaran pengiriman logistik ke daerah terpencil. Kondisi infrastruktur transportasi tahun 2024 terhitung lebih baik dibanding pemilu 2019 dan 2014. Dari Surabaya, Jawa Timur, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, penelitian di bidang sosial oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional dinilai masih kurang. Dan tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang untuk
konflik yang terjadi, Ini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 7 DPR RI mendorong BRIN bekerjasama dengan anggota Dewan, terutama dalam memberi pelatihan-pelatihan soft skill dan juga kewirausahaan bagi para konstituen guna meningkatkan penelitian di bidang sosial. Komisi 7 DPR RI menilai selama ini penelitian bidang sains yang dilakukan oleh BRIN sudah baik, meskipun penelitian di bidang sosial cenderung masih kurang. Anggota Komisi 7 DPR RI Ripka Ciptaning mengatakan, Badan Riset dan Inovasi Nasional bisa bekerja sama dengan anggota Dewan, terutama dalam memberi pelatihan-pelatihan soft skill dan kewirausahaan bagi para konstituen. Selain untuk meningkatkan penelitian di bidang sosial, kegiatan tersebut dinilai akan lebih bermanfaat karena menyentuh langsung ke masyarakat. Berkaca dari negara-negara adidaya, Ripka mendorong anggaran BRIN perlu ditingkatkan. Ya, luar biasa memang. Kan BRIN itu badan riset ya, badan riset dari hal yang tidak jelas, dari hal yang di bawah tanah sampai bikin pesawat. Nah itulah hebatnya BRIN, memang kumpulan orang-orang pinter lah. Nah, tinggal kita harus mengapresiasinya seperti apa. Itu luar biasa ya, kalau aku bilang ya memang harus diapresiasi, tapi anggarannya juga masih kecil banget. Gimana, Bu? Ya harus diperjuangkan sama Komisi 7 supaya juga ini kan di dapil-dapil kita masing-masing perlu nih. Kalau aku di Sukabumi sampai karena basisku ya nelayan nih, pernah juga aku bikin rumput laut jadi bakso. Ikan jadi nugget. Keren tuh, Bu. Iya karena emang kan basisnya gitu. Jadi PAC ku di Sukabumi. Lebih lanjut, Ripka menyoroti soal polemik terkait dana riset dan LPDP. Ia mendorong agar kedua-duanya tetap diperhatikan oleh pemerintah karena perguruan tinggi tidak bisa dipisahkan dari kegiatan penelitian. Dari Bogor, Jawa Barat, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di sini usai mendengar laporan dari Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Wakapolda dan juga Wakajati Provinsi Sumatera Utara terkait persiapan pelaksanaan pemilu, tentunya Ketua Komisi 2 DPR RI menyatakan Sumatera Utara siap menghadapi pemilu tahun 2024. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menilai Provinsi Sumatera Utara siap melaksanakan pemilu serentak pada 14 Februari 2024. Hal itu ia ungkapkan usai mendengar laporan dari Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Wakapolda, dan Wakajati Provinsi Sumatera Utara terkait persiapan pelaksanaan pemilu. Ia menilai seluruh rangkaian persiapan telah dijalankan dengan baik oleh pihak penyelenggara pemilu, khususnya terkait teknis, distribusi logistik, hingga pengamanan seluruh TPS di Provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillah semua persiapannya cukup baik, lancar. Nah, apalagi kalau kita turun ke daerah, misalnya di Sumatera Utara, tadi kita mengambil satu sampel misalnya di Kabupaten Karo, ya. Laporan dari teman-teman KPU, dari Bawaslu, dari pemerintah daerahnya, kemudian tadi laporan secara seluruhan Sumatera Utara. Alhamdulillah situasinya kondusif, apalagi tadi juga dijelaskan oleh Pak Wakapolda dan Wakajati, tidak ada masalah yang krusial. Ya. Sementara itu, Wakil Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara Roni Samtana menyatakan, pihaknya akan menerjunkan seluruh personil yang ada untuk mengawal proses pemungutan suara, serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, adapun jumlah personil yang kami libatkan dalam operasi Mantap Berata yang merupakan call sign daripada pengamanan pemilu 2024, jumlah personil Polda Sumatera Utara yang dilibatkan adalah sebanyak 12.906 personil, di mana di pelaksanaan pengamanannya kami bagi mulai dari
pengamanan kantor maupun fasilitas KPU provinsi, serta tentunya yang paling utama adalah TPS di seluruh Sumatera Utara. Bapak Ibu sekalian, kami Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, jika pemilu 2024 berlangsung 2 putaran, maka pemilu putaran kedua akan bertepatan dengan musim ibadah haji 2024. Di sini Komisi 8 DPR RI mendesak Kementerian Agama untuk melakukan langkah antisipasi serta komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi sehingga jamaah Indonesia yang beribadah haji tetap dapat menyalurkan hak pilihnya. Jika putaran kedua pemilu 2024 terjadi, maka momen itu akan bertepatan dengan musim ibadah haji. Untuk itu, Komisi 8 DPR RI mendesak Kementerian Agama melakukan langkah antisipasi serta komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi, sehingga jemaah Indonesia yang beribadah haji tetap dapat menyalurkan hak pilihnya. Anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan, pemilu 2024 dipastikan akan berjalan 2 putaran. Sementara, waktu pemungutan suara putaran kedua diprediksi akan berbarengan dengan ibadah haji di bulan Mei. Artinya, Kementerian Agama perlu persiapan matang untuk membantu mengakomodir hak pilih sekitar 247.000 jemaah haji Indonesia. KPU sudah membuat peraturan tentang kemungkinan bisa terselenggaranya pencoblosan presiden untuk putaran kedua. Jadi tadi saya ingatkan tentang pentingnya untuk segera ini dipersiapkan, sebagaimana BNPB sudah antisipatif mempersiapkan bila terjadi bencana, padahal bencana belum terjadi. Sementara putaran kedua itu hampir pasti akan putaran kedua, sehingga sudah sangat seharusnya bila pihak Kementerian Agama diingatkan kerjasama dengan KPU, karena ini permasalahan tidak sederhana. Bukan hanya mencakup jumlah yang sangat besar, 247.000 lebih, tapi juga menyangkut hubungan dengan Saudi Arabia. Urusan dengan Saudi itu bukan permasalahan yang bisa dadakan, apalagi pasti mereka akan sangat sibuk dengan urusan haji. Sehingga permasalahan ini harusnya sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum haji dimulai. Di sisi lain, skema pembayaran biaya haji tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat menjadi persoalan dalam kelancaran pengurusan haji. Mengingat tahun lalu banyak jamaah yang tidak bisa melunasi biaya haji karena tenggat waktu yang terhitung singkat. Oleh karenanya, Kementerian Agama harus melakukan terobosan agar biaya haji tahun 2024 dapat sepenuhnya lunas. Dari Bandung, Jawa Barat, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Ramai diberitakan di media sosial kursi kosong DPR RI saat pelaksanaan sidang paripurna. Propaganda media yang menggiring opini masyarakat seakan kerja DPR diukur hanya dalam skala kualitatif kehadiran rapat. Lantas apa fungsi DPR RI yang sedang dioptimalkan saat ini, pemirsa? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Tentunya pada masa sidang 3 tahun sidang 2023-2024, DPR RI berfokus pada fungsi pengawasan. Salah satunya pengawasan terlaksananya pemilu yang aman dan juga damai. Simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Akhir-akhir ini, banyak nada sumbang berseliweran di media massa, media online, hingga media sosial yang menyuarakan dan menyoroti minimnya kehadiran fisik anggota DPR dalam rapat-rapat di komisi, mobil khusus,
saat rapat paling akbar di forum DPR, yakni sidang paripurna. Banyak media, juga masyarakat, terjebak dengan sudut pandang kuantitatif, jumlah, dan banyak atau sedikitnya anggota DPR yang mengisi tiap jengkal kursi yang ada di ruang rapat komisi dan ruang sidang paripurna. Berbagai narasi negatif tentang DPR dipropagandakan, seolah kerja anggota DPR hanya satu: datang, duduk, dan menghadiri rapat demi rapat, sidang demi sidang yang digelar di gedung parlemen Senayan. Agar tidak terjebak ke dalam framing dan sebuah sudut pandang yang bias, ada baiknya masyarakat mengenal dan mengetahui fungsi yang melekat kepada lembaga perwakilan rakyat, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi diplomasi. Dari fungsi-fungsi tersebut, ada yang bisa dikerjakan dengan menggelar rapat seperti pembahasan anggaran, pembahasan rancangan undang-undang, pengesahan kebijakan yang biasa digelar melalui rapat di AKD maupun sidang paripurna. Yang kedua, anggota DPR juga banyak menjalankan kinerja pengawasan di lapangan terkait pembangunan, penerapan kebijakan, hingga menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat di daerah. Fungsi pengawasan inilah yang kerap menyebabkan anggota DPR tak bisa 100% menghadiri rapat-rapat dan sidang di DPR. Karena mayoritas, mereka akan turun ke daerah untuk mendengar lebih dekat suara rakyat dan melihat lebih jelas kebijakan yang dibuat pemerintah. Seperti yang dilakukan Komisi 2 DPR RI yang secara konsisten terus mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Selama lebih kurang 1 tahun ini, Komisi 2 DPR RI mendatangi berbagai provinsi, kabupaten, kota untuk memastikan tahapan pemilu dijalankan sesuai amanah konstitusi. Kita membagi 3 kelompok, ada yang ke Jawa Timur, ada yang ke Jawa Barat, dan kemudian saya memimpin di Sumatera Utara. Kami ingin memastikan sebetulnya persiapan penyelenggara pemilu ini sudah sejauh mana, ya. Dilihat nanti dari 3 daerah ini, laporan dari teman-teman KPU, dari Bawaslu, dari pemerintah daerahnya, kemudian tadi laporan secara seluruhan Sumatera Utara. Alhamdulillah situasinya kondusif, apalagi tadi juga dijelaskan oleh Pak Wakapolda dan Wakajati, tidak ada masalah yang krusial. Selain melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu, DPR RI melalui Komisi Bidang Sosial melakukan pengawasan penyaluran bantuan sosial di Bandung, Jawa Barat. Komisi 8 mempertanyakan penyaluran bansos berbasis data kemiskinan ekstrim yang bersumber dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Ya, ini kan bantuan pangan ternyata datanya data kemiskinan ekstrim. Nah, ini yang kita belum bahas. Nah, memang sebaiknya segera dibahas karena berhubungan dengan pengentasan kemiskinan, wilayah kerja teknisnya di Kementerian Sosial. Nah, ini yang menurut saya menjadi bahan masukan juga dalam pertemuan di Bandung ini tentang adanya atau bahkan adanya lahirnya gitu ya kategori kemiskinan ekstrim di tengah masyarakat. Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke kilang Pertamina Internasional di Cilacap, Jawa Tengah. Pengawasan ini dilakukan untuk menekan emisi karbon untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan BBM, tetapi juga terus ditekan emisinya, jadi rendah karbon, BBM rendah karbon. Kita sepakat net zero emission di tahun 2060. Maka dari itu seluruh infrastruktur tentang energi terus-menerus kita mitigasi. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan akan memastikan bahwa regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, serta pengelolaan anggaran dapat berjalan sehingga dapat memajukan Indonesia di berbagai sektor. Upaya ini bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui kolaborasi dengan mitra kerja dan pemerintah. DPR RI juga akan menindaklanjuti berbagai masalah yang muncul di tengah masyarakat, baik melalui rapat bersama mitra, kunjungan kerja ke daerah, maupun membentuk panitia kerja, tim pemantau, dan tim pengawas. Pemirsa, tidak terasa sebentar lagi tentunya besok nih bangsa kita akan melaksanakan pesta demokrasi pemilu serentak tahun 2024
Dan kita sudah melewati Umam Ya. 75 hari masa kampanye dan ini kita lagi masa tenang ya. Ya, betul sekali Rini. Dan pemirsa, berbagai metode berkampanye sudah dilakukan para calon guna mendapatkan suara dari masyarakat mulai dari 28 November 2023 lalu hingga 10 Februari 2024. Nah, apakah dengan waktu yang ada cukup untuk kita mengenal dekat sosok setiap calon? Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09 pemirsa. Pemirsa, pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang dan terdapat 5 surat suara yang harus dicoblos. Baik calon presiden maupun anggota legislatif lainnya, sebelum memilih tentu kan di sini pastikan juga pemirsa harus mengenal lebih dekat sosok calonnya. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita saksikan tayangan Ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Intips, sebentar lagi bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi, pemilu serentak tahun 2024. Kira-kira pemirsa Intips sudah tahu belum nih akan memilih calon yang mana? Atau lebih sederhana deh, udah tahu belum kita nanti akan mencoblos apa aja? Daripada bertanya-tanya terus, yuk kita cari tahu jawabannya. Jujur dan adil, sebagai pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang ya pemirsa. Kalau masa kampanye sudah dimulai sejak 28 November 2023 lalu dan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024. Di antara masa kampanye dan pencoblosan ada masa tenang, di mana kampanye sudah tidak diperbolehkan lagi, yakni dari tanggal 11 Februari hingga 14 Februari 2024. Eits, pemirsa jangan salah ya. Pemilu 14 Februari nanti bukan hanya memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden aja loh. Ada 5 surat suara yang harus dicoblos. Wah, banyak kan? Apa aja sih? Dan gimana nih bedainnya? Yang pertama, surat suara berwarna abu-abu untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Surat suara berwarna kuning untuk memilih anggota DPR RI, surat suara berwarna merah untuk memilih anggota DPD RI, surat suara berwarna biru untuk memilih anggota DPRD Provinsi, dan surat suara berwarna hijau untuk memilih anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita memilih, pastikan untuk mengenal lebih dekat setiap calonnya ya pemirsa. Yuk, cek di website KPU untuk lihat siapa saja calon presiden dan calon anggota legislatif. Caranya, pemirsa bisa kunjungi laman infopemilu.kpu.go.id dan pilih menu tahapan pemilu. Setelah itu, klik kategori yang ingin diketahui mulai dari calon presiden hingga calon DPRD Kabupaten Kota.
Tipsnya adalah jika pemirsa ingin melihat calon DPR RI, maka klik menu pencalonan DPR RI. Lalu klik menu daftar calon tetap DPR. Pilih nama wilayah yang diinginkan untuk melihat siapa saja calon anggota DPR RI di dapil tersebut. Pemirsa juga bisa loh melihat profil calon anggota dengan mengklik menu profil. Pemirsa sudah termasuk pemilih pemilu belum? Yang jelas syaratnya adalah warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah maupun sudah pernah menikah. Merasa sudah memenuhi syarat? Yuk cek apakah nama kita sudah terinput dalam daftar pemilih tetap atau belum. Caranya, ketik laman cekdptonline.kpu.go.id, lalu masukkan nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi pemilih di luar negeri. Kalau misalnya nama kamu belum terdaftar di Cek DPT Online, pemirsa masih tetap bisa mencoblos ya. Caranya, datang ke tempat pemungutan suara dengan membawa KTP yang sesuai dengan alamat TPS tersebut. Nah, ini penting nih pemirsa, jangan sampai salah. Pemilu tahun ini dicoblos ya, bukan dicontreng. Jangan sampai karena cara mencoblos yang salah, suara kita jadi tidak sah dan tidak diperhitungkan. Yuk kita kenali cara mencoblos yang benar. Di dalam bilik suara nanti telah disediakan surat suara dan alat pencoblos. Setelah mendapati calon yang akan dipilih, coblos tepat di tengah-tengah gambar calon atau di dalam garis yang mengelilingi gambar calon pilihan kamu. Kalau pemirsa mencoblos di luar garis, maka dalam perhitungan surat suara kamu tidak sah sehingga tidak dapat dihitung. Nah, sekarang pemirsa sudah tahu kan seluk-beluk pemilu serentak 14 Februari nanti? Masih ada waktu nih untuk mengenal masing-masing calon agar kita bisa mendapatkan pemimpin dan wakil rakyat terbaik untuk Indonesia. Jangan sampai golput alias tidak memilih ya. Karena suara pemirsa menjadi penentu bagi Indonesia maju. Dan pemirsa tentunya sudah siap nih besok nih untuk kita menghadapi pemilihan umum serentak di seluruh Indonesia. Dan di luar soalnya sudah umum. Ya, betul sekali Rini. Ya, tentunya pemirsa di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian kami 09 edisi bagian segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rin Reski dan juga rekan saya. Saya Muhammad Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 Kamis nanti. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.